Nggak pernah yang namanya merasa sehat itu nggak pernah. Setiap minggu tuh hampir 2 kali yang namanya nyari ke dukun itu ya, berobat ke dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatul Al-Adilah. Alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kembali lagi hadir dengan yang pastinya narasumber baru kita ya, narasumber lainnya lagi yang pastinya dari anggota kita Genta Mu'alaf Indonesia. Kali ini kita kedatangan ibu super, ibu strong nih, ibu hebat kita, yaitu Mak Mina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Mak Mina? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu ya seperti podcast sebelumnya pasti setiap narasumber tuh ada aja panggilan sayangnya. Nah kali ini kalau saya biasanya nih kalau ketemu sama Bu Aminah tuh manggilnya Mak Minah ya. Ya kita udah biasa. Manggilnya Mak Minah ya, alhamdulillah. Mak Minah apa aja nih kesibukannya selama mungkin pandemi ini? Alhamdulillah masih jualan, tetap jualan nasi kuning sama nasi betutu. Wah mantap banget nih emang. Ya jadi kalau mungkin saudara-saudara ada yang mau ke toko atau warungnya beliau tuh ada di mana Mak? Pertigaan Kertadalam. Pertigaan Kertadalam. Jalan Sidakarya. Jalan Sidakarya. Nah, di sana bisa banget yang suka mungkin nyari sarapan atau mau pesan-pesan nasi betutu boleh banget hubungi beliau. Oke, selain jualan berarti kegiatannya apa lagi Mak? Nggak ada, udah itu aja. Oh berarti jualan itu pagi? Pagi. Oh Mak Mina mungkin boleh memperkenalkan diri, mungkin saudara-saudara yang lainnya nama aslinya siapa, terus nama biasa dikenal tuh siapa, anaknya berapa, dari mana juga boleh. Assalamualaikum, nama saya Ninyoman Jepun. Nama sebelumnya sekarang diganti menjadi Siti Aminah. Saya asli Gianyar, Desa Belabatuh, Prangsade. Anak saya ada 3. Anaknya ada 3. Ada 3. Siapa aja? Yang pertama namanya Novia Yulianawati, yang nomor 2 Yadi Supriyadi, yang ketiga Anissa Nurul Rahmawati. Masya Allah. Jadi kalau suaminya siapa namanya? Suami saya namanya Dedi Mulyadi, biasa dipanggil Pak Adi atau Pak Ujang. Oke. Tinggalnya di mana Mak Mina sekarang? Saya tinggal di Jalan Dewata, Gang Sandat nomor 6. Nomor 5. Lupa, Mama saya lupa 5 atau 6? Sidakarya. Oh, Sidakarya. Berarti sebenarnya nggak jauh-jauh dari sini guys, nggak jauh-jauh dari Geraha Mu'alaf ya. Jadi beliau itu asal dari Gianyar dan sekarang beliau menetapnya di Sidakarya dan Pasar, Masya Allah. Mungkin sekarang kita mau langsung aja ya Mak, kita mau tanya-tanya nih guys, tanya-tanya kisah kehidupannya Mak Minah selama ini. Jadi dari masa mudanya akan kita kulik sampai detik ini. Oke, kalau boleh saya tahu berapa lama sih Mak Minah itu sudah menjadi seorang mu'alaf? Menjadi mu'alaf sekitar 22 tahun baru mulai mu'alafnya. 22 tahun. Awal mula Mak Minah mungkin tertarik dengan Islam itu karena apa? Mungkin bisa diceritakan. Awal mula habis tertarik itu ya karena nikah kali ya. Oke. Karena nikah terus kita tuh berpikir kalau kita beda agama nanti anak-anak gimana agamanya ke depannya, ya milih yang mana gitu. Jadi makanya saya memutuskan ya ikut agama Islam. Ikut agama Islam, ikut agama suami. Oke, mungkin kita agak flashback ya masa-masa kok bisa sih ketemu dengan suami itu gimana ceritanya nih Mak? Mungkin bisa ya? Mungkin saya tadi sebenarnya sebelum podcast ini dapat bocoran gitu ya. Perjalanan beliau ini sebelum akhirnya memutuskan. Jadi mungkin saudara-saudara nanti ada momen yang mungkin Mak Minah bisa menceritakan beliau ini menikah muda. Menikah muda bukan usia 20, bukan. Lebih muda lagi. Usia 16 tahun beliau memutuskan untuk menikah. Betul Mak Minah? Iya. Masya Allah luar biasa. 16 tahun beliau akhirnya memutuskan untuk saya menikah. Itu menurut saya keputusan yang luar biasa. Saya benar penasaran banget sih alasannya kok bisa, kenapa. Mungkin bisa diceritakan ke saudara-saudara dan saya juga. Saya dari mudanya jarang di rumah ya, jarang di kampung. Saya masa mudanya itu kebanyakan di luar kampung.
Berarti Jadi perantauan gitu. dari usia berapa kalau boleh tahu? Dari tamat SD itu saya sudah mulai merantau. Tamat SD. Iya. Itu sendiri atau bersama orang tua? Sendiri. Masya Allah. Langsung lompat menyeberang laut. Wah, menyeberang pulau langsung loh. Ini bukan Menyeberang bukan laut saya. provinsi ya. Masya Allah. Saya merantaunya itu pertama merantau itu ke Blitar, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Wah, jauh banget Mak, kok bisa sampai ke sana? Iya, karena ada tetangga menjadi dokter di situ di daerah Wilingi, Wilingi Blitar Wilingi. Jadi dia mengajak saya ke sana untuk ikut bantu-bantu rumah tangga di sana gitu. Oh, untuk bantu kehidupannya, maksudnya urusan rumah tangganya di sana. Dan pada saat itu bagaimana respon orang tuanya Mak Minah? Ya karena orang tua juga yang menghubungi ya. Jadi orang tua saya itu kenal sama itu beliau. Sama tetangganya Mama. Iya, tetangga itu. Kebetulan bapak saya itu dulu sering di rumahnya beliau. Oke. Gitu. Jadi pas ditanya apa ada anak yang mau diajak ke sana, akhirnya ya saya disuruh ke sana gitu. Oke. Maaf Mak Minah, itu kan lulus tamat SD ya. Mak Minah ini posisinya berarti setelah itu tidak melanjutkan sekolah? Tidak. Why? Kenapa? Gitu. Ya karena satu masalah pembiayaan, masalah dana kan juga kan kalau dulu kan masih yang namanya di kampung tuh masih minim ya. Yang orang tua itu masih jarang nyekolahin anak, apalagi perempuan ya. Gitu. Jadi ya udahlah, kamu nggak usah sekolah, jadi ya udah kerja aja. Ya udah akhirnya bekerja. Mak Minah ini berapa bersaudara kalau dari kan? Saya saudaranya ada 4. Oh, 4. 3 perempuan, 1 cowok. Mak Minah Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Berarti ada kakak-kakak ya? Ada kakak. Oke, terus kembali lagi tadi sampai akhirnya memutuskan untuk ke Blitar. Nah, itu Iya. perjalanan di Blitar itu Di Blitar itu ya yang namanya pertama jauh dari orang tua ya. Pastinya saya itu sering nangis lah, kalau malam tuh sering nangis saya di sana. Karena saya juga dulu masa kecilnya tuh punya penyakit ya. Penyakit bawaan gitu. Seluruh tubuh itu kesemutan, sakit. Gitu. Terus iya, nggak apa-apa. nggak pernah yang namanya merasa sehat, itu nggak pernah. Setiap minggu tuh hampir 2 kali yang namanya nyari ke dukun itu ya, berobat ke dukun. Pada saat itu ya. Iya. Terus ya alhamdulillah sekarang itu sudah sehat. Semenjak masuk Islam itu sudah alhamdulillah, penyakit itu udah nggak pernah lagi saya rasakan. Jadi dari kecil sampai berarti memang sebelum menikah itu sering penyakit itu datang? Sering, bukan sering lagi, hampir setiap saat. Oke, berarti ketika Mak Minah bekerja atau melakukan sebuah aktivitas Bekerja itu di Jawa pun tuh masih sering kayak sakit. kesemutan gitu? Iya, Masya Allah. sering sakit. Wow. Tulang-tulang itu rasanya sakit semua. Gitu. Tapi memang maksudnya berusaha untuk berobat kemanapun? Udah, bapak ibu itu udah berusaha ngajak berobat kemana-mana, udah. Gitu. Ya, tapi memang belum ada jalan seperti mau Ya, sembuh itu belum? Belum ada pernah sembuh, itu belum pernah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Terus akhirnya Mama itu di Blitar berapa lama akhirnya? Di Blitar itu sekitar 10 bulan ya. 10 bulan, terus pas pulang saya ceritain, ditanyakan sama orang tua, kalau di sana gimana penyakitmu ya, kadang-kadang datang, agak jarang lah karena mungkin karena kita jauh dari kampung, nggak tahu juga ya, jarang datang, cuman jarang. Pas sakit sekali itu akhirnya pulang itu ya udahlah, nggak usah ke sana lagi, jauh, kamu sakitnya takut ini memang nggak bisa bantu. Itu dah akhirnya pulang. Habis pulang itu ya udah nyari kerja di sini jadinya. Nyari kerja di sini berarti langsung setelah dari Blitar ke sini ke Bali lagi, kemudian kerja di mana nextnya? Wah, kerjanya banyak. Banyak. Ini boleh mungkin Kerja proyek pernah. Wah, super banget ini, benar Wonder Woman loh, kerja proyek, Masya Allah. Kerjaan udah banyak, kerja apa aja udah dilakuin. Itu kerja proyek berarti pada usia berapa?
Usia sekitar berapa ya? Enggak 16 sih, 14, 13, 14 itulah. Luar biasa. Iya. Itu lama juga di sana? Di proyek tuh kalau nggak salah ya 2 mingguan ya. Habis itu pulang. Ya di proyek itu penyakitnya keluar juga. Terus habis itu pulang karena jauh juga kan dari rumah, dari Belah Batu ke Klungkung kan lumayan jauh. Iya, benar. Ya itu akhirnya pulang. Itu pun kerjaan belum selesai itu. Udah pulang terus ya habis itu udah dibawa ke obat, habis itu udah sembuh, kerja lagi, nyari ke Denpasar, di Denpasar langsung. Habis di Denpasar ya udah, habis itu pulang, berhenti lagi di Denpasar itu, habis itu pindah ke Tanjung Benoa. Tanjung Benoa. Iya. Jadi muter-muter ya. Muter-muter udah. Jadi kampung sendiri tuh nggak kenal yang mana jalan kemana, ini jalan kemana itu belum tahu. Malah justru jalan di Denpasar itu ditelusuri semua. Jalan tetangga lebih hafal. Masya Allah. Terus sampai akhirnya dapet pekerjaan di Tanjung Benoa itu. Benoa. Itu kerja jadi apa, Mak? Tanjung Benoa dulu jadi ngomong bayi juga pernah. Terus habis ngomong bayi itu kerja di rumah makan, warung makan gitu. Warung makan di Pasar Seni Tanjung Benoa. Dulu yang punya itu orang Malang. Oh, yang punya orang Malang. Iya, orang Malang. Kok bisa sampai dapat kerja di Tanjung itu? Itu juga dulu bapak juga, kan dulu kakak saya itu dulu juga kerja di Tanjung. Nah, jadi bosnya yang lama itu nyari lagi karena untuk anaknya yang kedua gitu. Akhirnya dia kan tahu di rumah, saya tahu. Jadi keluarga saya udah tahu, udah kenal gitu. Terus akhirnya habis itu saya dibawa ke sana, terus ya karena rekomendasi dari orang tua juga. Nah, terus kerja di sana, terus dapat berapa, 6 bulan kalau nggak salah itu yang di ngomong bayi itu, 6 bulan. Terus habis itu pindah ke warung makan. Pindah ke warung makan itu 1 tahun ya kalau nggak salah saya tuh kerja di situ, di warung makan tuh 1 tahun. Terus akhirnya itu ketemu sama suami gitu. Ya Allah, ini nih yang mau saya tunggu-tunggu. Ini usianya Masya Allah banget loh. Jadi ketemu sama Pak Uja, sama suaminya Mak Mina. Prosesnya bagaimana sampai akhirnya itu mantap nih, saya mau nikah kan, apalagi mungkin berbeda agama ya, pastinya banyak lah lika-likunya itu. Iya. Ketemu suami itu tadinya tuh kan kenal sama temen namanya Mbak Mar ya, manggilnya Mbak Mar, orang Banyuwangi. Ya di mana Mbak Mar ada sekarang ya, aku kangen. Mungkin saya hello Mbak Mar yang mungkin dulu kerja bareng satu kos juga ya? Kerjanya di Bluga Marina. Oh, oke. Di bagian laundry, Mbak Mariati namanya, cuman saya manggilnya Mbak Mar. Jadi dialah yang ngenalin saya ke suami saya yang sekarang gitu. Mak comblangnya ini dicari sama Bu Amina, mungkin suatu saat bisa nonton ya. Jadi setiap ingin ketemu gitu, Mbak Mar itu ngajak saya keluar. Dia, yuk Man ke pantai katanya. Ya diajak dah ke pantai saya. Lah nyampe sana ketemu sama suami saya. Lah Mbak Mar itu pergi, dia ketemu sama temennya gitu. Udah Man ya aku mau ke sana dulu katanya. Oh jadi ditinggal berdua? Iya ditinggal. Waduh ya, cara-cara Mak comblangnya tuh lucu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ngobrol dong. Iya. Kan krik-krik kalau nggak ya Boy. Oke. Mau nggak mau saya harus ngobrol gitu. Udah nanti udah jam 9 udah dia datang dah gitu teman saya tuh. Ya itu udah habis itu ya akhirnya ya jadi istrinya lah. Jadi ya tunggu bening-bening dulu. Nah ini sebelum jadi istri dulu, saya masih banyak ini perjalanannya sampai akhirnya suaminya Mak Mina ngajak untuk menikah. Wah, Mak Mina posisinya waktu itu gimana? Mengiyakan kah atau gimana? Kalau dulu sebetulnya sih saya belum siap ya kalau masuk agama lain ya. Akhirnya mengiyakan, akhirnya ya suami udah dalam setahun sih saya pacaran tuh sama suami setahun. Agustus juga menikah. Iya. Berarti ini singkat ya untuk akhirnya memutuskan untuk oke deh kita menikah itu dalam waktu yang nggak lama gitu. Nggak lama. Nah bagaimana ini waktu itu Mak Mina sempat pasti kan ada ragu ya kan, namanya kita juga dari agama yang berbeda. Tadinya sih saya takut ngomong ke orang tua juga, saya takut ya. Betul. Pasti ada rasa itu. Dia juga di sini kan ada keluarganya, ada ibu bapak adiknya ada juga dulu di sini. Terus pertama kan dia ngomong ke orang tuanya, dan orang tuanya
Ya yang namanya kita beda agama ya, orang tuanya ya dulu nggak setuju, terutama ibu yang nggak setuju dulu. Kalau bapak nggak ada masalah, bapak mertua nggak ada masalah. Yang nggak setuju tuh dulu ibu mertua. Terus lama-lama akhirnya suami ngajakin pulang, ayo kita pulang. Saya mau ngomong sama orang tuamu. Ya udah, akhirnya kita pulanglah ke kampung kan. Pulang ke kampung. Sampai di kampung orang tua kan shock ya. Namanya betul. Orang tua shock, kaget. Karena memang masih usia juga masih muda banget. Posisi merantau tiba-tiba kok sudah diajak menikah. Iya. Terus banyak dah yang bilang, kamu belum apa-apa, kamu masih muda sekali, masih jalanmu masih lama katanya. Ya udah, kalau bisa ibu bapak nangis, ibu bapak nangis. Kalau bisa cari yang agamanya sama, biar kamu nggak jauh-jauh digituin. Terus akhirnya lama kelamaan ya akhirnya mereka mengerti lah. Ya nggak kelamaan, ya hari itu juga mereka memutuskan ya sudah, kalau memang sudah jodoh, bapak sama ibu nggak mau bilang gimana, bilang nggak juga nggak bisa gitu. Kalau memang kamu udah mau gitu kan. Terus akhirnya dicariin dah hari baik sama orang tua saya, hari baik untuk mau pamit itu dicariin kan. Nah pada saat suami pertama kali pulang itu, teman-teman ya terutama pemudanya ya, banyak yang datang satu persatu ya, tetangga-tetangga rumah itu satu persatu datang. Suami saya juga jadinya takut ya. Duduk aja dia seperti ada sesuatu. Duduk di samping itu, dia juga pulang nggak bisa kan karena udah malam. Waktu itu kita belum punya motor. Terus kita tinggalnya di Tanjung Benua. Kita pulang otomatis naik angkot, naik ojek juga. Kan lumayan berapa kali ganti mobil, ganti angkot gitu. Terus habis itu semakin lama semakin banyak yang datang. Semakin jadinya penuh rumah. Ya Allah, Masya Allah. Karena udah mau menikah ya udah nggak apa-apa. Akhirnya suami bermalam di situ, di rumah. Pertama kali datang. Terus habis itu selang berapa harinya ya, pokoknya nyari di rumah ibu tuh, nyari hari baik untuk mepamit itu. Akhirnya kita dibikinin dah sembahyang untuk pamitan di pura-pura. Waktu itu biasanya kalau orang di sana nikah kan satu Banjar ya, tahu ya. Iya, oke. Kepak gentongan itu juga ya, untuk gentongan itu juga. Terus kalian desa datang kan, saudara-saudara semua datang. Yang datang ke rumah itu cuman bapak suami saya sama adik sama temannya lagi satu. Mereka tuh kan akhirnya kebanyakan keluarga saya kan. Iya. Gitu. Ya akhirnya kita pamitan. Setelah pamitan itu ya saya kan langsung dibawa ke Tanjung Benua lagi. Gitu. Nah setelah itu prosesnya di sini tuh yang kita belum. Ini jadi mungkin setelah pamit itu pasti banyak yang bertanya-tanya. Berarti itu secara otomatis resmi kan menjadi suami istri? Iya. Berarti memang sebenarnya itu resmi, cuman dalam agama maksudnya dalam Islam sendiri itu belum. Jadi mungkin kita membahasakannya pertama kali itu Mak Minah dan Pak Ujang itu menikah dalam kondisi berbeda agama. Iya, berbeda agama. Berarti posisinya itu setelah dari prosesi semuanya balik ke Tanjung menjalani kehidupan. Nah mungkin saya mau bertanya, apakah Mak Minah di situ posisinya tetap beribadah dengan agama sebelumnya atau ikut dengan Pak Ujang? Setelah pamitan itu, setelah saya langsung menjadi istrinya Pak Ujang itu, saya alhamdulillah suami selalu menuntun dalam sholat ya. Masya Allah. Subuh dibangunin, diajak sholat. Duhur juga dia pulang makan, diajak sholat. Ya 5 waktu itu diajak, bareng lah. Jamaah ya? Iya jamaah bareng. Itu sampai lama, sampai kita punya anak. Jadinya kita tetap sholat jamaah sama suami. Cuman setelah saya sering mendengarkan ceramah itu ya, saya puasa cuman kadang setengah hari gitu. Kalau pas hari Ramadan biasa saya puasa karena saya ngikut aja gitu, ngikut suami aja gitu.
Prinsipnya waktu gitu itu ya. belum tahu apa-apa bagaimana Islam itu, belum tahu. Ya memang hanya tahu yang umum dan dasarnya seperti sholat, puasa. Saya gitu. dikasih buku sama suami, ini kalau sujud itu ini yang dibaca, kan ada tulisan Latinnya tuh. Jadi itu disuruh baca setiap hari gitu. Sujud itu apa? Saya tanya, ya itu yang ruku kan, yang terus itu sujudnya itu ditanya, itu pas gini itu. Pokoknya contohin lah pas ini tuh ini yang dibaca gitu. Kalau dia ajarin cara-caranya, alhamdulillah dia dari bersama saya, dia ajarin saya. Ya akhirnya setelah umur anak saya umur 2,5 tahun ya, saya nganter dia ngaji di rumah teman. Saya kebetulan di situ berteman baik sama namanya Mbak Ati. Nggak tahu sekarang ada di mana Mbak Ati itu. Dulu sih katanya pindah ke Jakarta ya. Terus itu pas saya nggak puasa ditanya, "Man, kok kamu nggak puasa?" katanya. Orang muslim itu harus puasa. Lah disitulah saya bertanya, "Mbak, iya saya nggak puasa. Kadang-kadang saya puasa, Mbak. Cuman saya tuh berpikir, sah apa nggak saya namanya puasa?" Saya gitu. "Emangnya kenapa?" "Ya sah lah, yang namanya puasa, nggak ada yang puasa yang nggak sah." Iya. Nah, soalnya lah saya jelaskan kan, masalahnya kan saya waktu itu belum ikrar, belum syahadat, belum secara Islam belum. Betul. Jadi ya saya jelaskanlah di situ sama Mbak Ati itu. Akhirnya Mbak Ati itu memberi solusi ke mertua, ke ibu mertua saya. Akhirnya alhamdulillah ibu mertua terketuklah hatinya kan. Habis lebaran itu mertua datang ke kosan saya. Bukan datang sih, suami saya dipanggil ke tempat kosnya. Ya disuruh mempersiapkan, soalnya udah didaftar ke KUA gitu. Didaftar ke KUA, suruh mempersiapkan diri. Jadi udah diurus dah di situ di Tanjung Benua itu ke kepala dusun, udah disuruh urus surat-suratnya itu gitu. Nah terus habis itu akhirnya alhamdulillah kita nikah secara Islam sudah. Jadi umur anak saya itu 2,5 tahun itu saya baru nikah secara Islam. Jadi udah di situ, udahlah saya mulai belajar ikut. Jadi diajarin sama Mbak Ati itu. Oh berarti setelah itu lebih kayak belajar private ya, saya pribadi gitu, bukan yang besar gitu. Iya. Tapi sebelum ke KUA itu kan malamnya itu juga diperislamkan dulu di Masjid Tanjung Benua itu. Iya, ya pokoknya Mbak Ati itu dah yang ngurus dari mandiin, proses mandi sucinya, mandi besarnya, proses mandi sucinya ya diurus sama Mbak Ati itu. Alhamdulillah ya ada teman baik, jadi dia mengerti bagaimana saya itu mengerti dia. Akhirnya makasih banyak Mbak Ati dimanapun Mbak Ati sekarang berada. Makasih sama Mas Hedi, makasih banyak. Terus ya itu akhirnya udah proses ikrar, malamnya itu proses ikrar, besoknya kita langsung ke KUA-nya. Masya Allah. Jadi setelah akhirnya 2 tahun setelah pernikahan awal ya, benar-benar Mbak Minah ya, sudah syahadat, sudah menikah juga secara agama. Masya Allah luar biasa. Jadi lika-likunya itu dari awal tuh wow gitu, banyak. Menantang, ya naik turun gitu dengan usia yang masih belia banget. Dan itu posisi berarti udah punya anak umur sekitar 17 ya berarti Mbak? Enggak, jalan ya 17, kurang 17. Kurang 17 sudah gendong baby, Masya Allah. Proses melahirnya itu sulit juga ya. Gimana itu? Melahirkan itu ya, dulu kan ke Puskesmas Nusa Dua itu, ke sana nggak diterima karena 1 ketuban udah pecah, 2 umur masih muda, jadi bidannya tuh nggak berani. Disuruhlah ke Sanglah masih jauh, udah ini perut udah nggak enak, ini pokoknya udah kayak mau keluar gitu. Akhirnya ke bidan Yeti namanya yang di Celuk Tanjung Benua itu. Akhirnya alhamdulillah ya Allah memang membantu kita ya. Begitu naik ke tempat tidur, anak itu langsung blojor. Masya Allah, jadi dia pengertian. Jadi bidannya tuh nggak ada, yang ada itu pembantunya.
Bu bidannya nggak ada Bu, ya udah masuk aja dulu Bu, bidannya masih ke Gianyar apa ke Klungkung gitu. Jadi kita sebenarnya disuruh nunggu. Iya gitu. suruh nunggu. Aduh Bu, saya udah nggak kuat. Emang kenapa Bu? Udah kayak mau keluar. Akhirnya kita dipindahin ke ruang melahirkan. Tadinya di ruang periksa itu. Iya, Begitu ditaruh, yang nemenin itu teman-teman kos itu yang nemenin itu belum pada keluar, masih di situ udah keluar, udah bayinya udah keluar. Jadi alhamdulillah Allah itu memang sangat memudahkan kita jalannya. Masya Allah, wes gitu. Ini baru the real mama muda banget ini, the real mama itu muda. pengalaman pertama melahirkan. Iya loh, umur 17 belum menginjak 17. Mana bidannya nggak berani itu. Iya karena usia juga, muda. Sampai itu ketemu udah pecah duluan gitu. Oke, luar biasa, Masya Allah. Sampai akhirnya mama tadi kan ikrar, syahadat, belajar juga tentang Islam jauh lebih banyak. Dan pada saat itu apa mama ada mungkin ikut pengajian-pengajian? Nggak ada. Berarti belum. cuman sama Mbak Ati aja? Mbak Ati aja. Masya Allah, luar biasa Mbak Ati dimanapun berada. Membantu Mak Minah untuk belajar banyak gitu. Iya. Selama Mak Minah belajar tentang Islam, kesulitan apa aja yang Mak Minah rasa tuh ya Allah? Saya dulu karena sering berpindah-pindah ya, jadi nggak pernah yang namanya konsen gitu belajar. Jadi belum sampai bisa banget, masih diikro aja. Oh karena jadi mungkin karena kita misalnya pindah 1A harus lagi pindah, jadi kayak pindah tempat kan iya, kita. ngulang gitu. Habis dari Tanjung Benua pindah ke Pesanggaran. Habis pindah ke Pesanggaran, hamil anak yang kedua itu kita tinggal di Pesanggaran ya pas mau bom Bali 1 itu. Oh iya mau bom Bali 1. Jadi itu suami udah putus kerja pas bom Bali 1 itu, anak itu umur 3 bulan ya. Umur baru lahir ya. Bom Bali 1 itu saya hamil 9 bulan. Terus abis itu bom kedua lagi kan. Bom kedua lagi kan itu menjelang beberapa bulan. Nggak nyampe beberapa bulan kan itu. Terus itu lahir anak yang kedua. Udah masuk bulan ketiga itu suami nggak kerja kan. Jadi udah putus kerja karena nggak ada tamu. Akhirnya putus kerja, jadi bayar kos nggak bisa. Akhirnya saya pulang kampung, pulang ke Gianyar. Anak yang pertama, si Nopi itu dibawa ke Jawa sama pamannya. Pas dia mau sekolah kan, dia tuh pulang ke Jawa, dibawa ke Jawa. Akhirnya saya pulang ke Gianyar, karena kita di perantauan ya, mau minta ke siapa gitu. Akhirnya tinggal di Gianyar itu sampai Adi itu umur 3 bulan kalau nggak salah, umur 6 bulan. Jadi saya dapat tinggal di Gianyar di rumah orang tua itu selama 3 bulan. Selama 1 bulan itu dia nggak pernah apa-apa, nggak nangis nggak, karena saya jarang keluar. Jadi jarang orang tahu kalau saya itu ada di kampung gitu. Yang namanya di kampung kan mistisnya banyak. Di mana-mana itu kayaknya. Iya. Begitu. Nah, terus setelah kakak pulang dari Karangasem itu anaknya umurnya sama si Adi, sama umurnya. Habis itu dia pulang, dia kan sering di depan rumah di jalan, sering di pos kamling duduk gitu. Terus anaknya tiap malam nangis, saya ambil, saya gendong bawa ke kamar, diam. Tak bawa ke kamarnya lagi nangis gitu. Terus habis itu nah setelah dia pulang ke Karangasem itu gantian si Adi nih yang nangis. Dari maghrib sampai jam 4 pagi baru baru bisa ditidurin. Gitu. Akhirnya kita balik lagi ke Denpasar. Memang mungkin juga ini mungkin ya, dia apa namanya, kan dulunya terbiasa mungkin di Denpasar gitu, pas masa-masa hamil beda lingkungan juga kan, beda lingkungan juga, terus di samping tuh jauh sama bapaknya juga mungkin ya. Benar-benar. Jauh sama bapaknya mungkin karena dia batinnya mungkin dekat sama bapaknya ya. Akhirnya itu bapaknya pulang dia nangis itu cuman air mata aja, nggak ada suaranya. Akhirnya bapaknya sedih ngelihatnya. Terus begitu udah terima kerja lagi di sini, kan di sini training dia. Udah terima kerja, akhirnya udah mulai dapat gaji. Akhirnya kita pindah lagi ke Denpasar. Mulai pertama itu ya di Sidekarya. Akhirnya di Sidekarya. Ya, di Sidekarya ya sampai sekarang lah kita di Sidekarya. Berarti lama ya, udah lumayan lah bertahun-tahun. Ya. Masya Allah. Nah, akhirnya itu tadi kesulitannya selama belajarnya tuh karena berpindah-pindah itu. Ya. Jadi nggak menetap kan. Jadi
pelajaran juga terbuang lagi, Iya, lupa lagi Oke, gitu. oke. Terus pas di Sidakarya ini, disinilah saya ada yang ngasih tahu kan. Saya dulu kan jualan jagung keliling Oke. di Sidakarya, sesudah di Sidakarya. Berarti belum jualan nasi kayak Belum. sekarang. Oke. Jualan nasi belum. Itu baru tinggal di kontrakan yang sekarang ini. Baru mulai awal ngontrak tanah itu. Saya jualan jagung di situ. Kan yang namanya jualan keliling berarti ke rumah-rumah kan. Akhirnya di situ adalah bapak-bapak yang beli, Bu, saya mau nanya ibunya Islam apa bukan katanya. Terus saya sekarang Islam, Pak. Kalau dulu saya lain agama, kalau sekarang saya Islam. Oh, berarti mu'alaf ya. Mu'alaf itu apa ya, Pak? Saya kan dulu belum ngerti apa Iya, itu mu'alaf itu, iya, nggak betul. ngerti. Mu'alaf, Bu, ya ibu dah, kayak ibu ini dah mu'alaf dari lain agama ke agama Islam. Jadinya ibunya namanya mu'alaf, kata. Oh, emangnya kenapa, Pak? Enggak, ibu tahu Tegalwangi, emang kenapa? Di situlah ada kumpulan mu'alaf. Saya nggak tahu, Pak. Coba tanya suaminya. Suaminya, kalau suaminya tahu Masjid Sadar, pasti tahu dah suaminya Masjid Sadar di Tegalwangi katanya. Di situ ada mu'alaf depannya Masjid Sadar, agak ke barat dikit. Ya namanya Pak Slamet, itu teman saya katanya. Terus akhirnya kan mungkin petunjuk ya. Bapak-bapak itu nunjukin kita tempatnya di sini. Akhirnya saya tuh ngobrol sama suami kan, ngobrol. Terus, Pak, tahu Masjid Sadar? Emang kenapa? Enggak, katanya di situ ada belajar mu'alaf dari awal, dari dasar. Saya mau belajar, tak gituin. Akhirnya besoknya diajak ada sama suami nyari ke sini. Pertama saya nanya di TK itu. Oh iya. Di TK itu, Mbak mau nanya di mana tempat belajar mu'alaf. Bu LP, katanya namanya Bu LP, suaminya Pak Slamet. Oh ini Bu, diantarlah sama ibu itu ke sini. Gitu diantar. Nyampe depan aja tapi diantar. Tapi saya juga nggak tahu ibu itu Bu siapa. Terus Terus akhirnya ketok-ketok, Ibu Bu Elvi yang keluar. Assalamualaikum Bu, mau nanya Geraha Mu'alaf itu di mana? Ya ini Bu, saya mau belajar ngaji. Oh iya Bu, datang. Jadi bilang dulu tuh hari Rebo, Sabtu sama Senin. Oke, Ya. dari dulu ya. Ya akhirnya, ya alhamdulillah akhirnya kita berteman di sini sampai sekarang. Wow, jadi awal mulanya tuh memang petunjuknya dari bapak-bapak ini ya. Mama masih ingat mungkin bapak siapa enggak? Enggak tahu. Oh, jadi emang random ya? Iya. Tiba-tiba. Jadi dia tuh sering beli jagung memang. Oke, jadi pelanggannya mama. Iya. Oke. Berarti itu sekitar tahun berapa, Mak? Tahun berapa ya itu? Waktu ke Bedugul pertama itu saya baru ikut 2 bulan. Yang saya waktu lupa beli, itu kayaknya. ya waktu pakai baju seragam kaos itu. Saya lupa itu. Saya masih kecil karena Bila masih kecil jadi kayaknya juga memangnya agak Jadi lupa. saya juga lupa. Itu kalau nggak salah anak saya Anissa itu umur 7 bulan. Oh, oke. Umur 7 bulan saya enggak. Umur 1 tahun setengah. Itu masih saya gendong soalnya waktu ke Bedugul pertama itu. Kali. Oke, jadi Itu jadi sekitar mungkin 2000 berapa ya? 2009 10 enggak? iya sekitar itu Sekitar dah. itu mungkin ya, kurang lebih lah ya. Nisa lahir kan 2008. Ya mungkin sekitar itu kan 2009 2010 itu kali. Oke, Masya Allah. Jadi termasuk yang mengikuti perjalanan Alhamdulillah lumayan lama dari, sudah. Iya, loh, dari Mu'alaf Indonesia sampai ke GMI kan berarti Mama Iya. mengikuti semua proses, Masya Iya, Allah. Berarti alhamdulillah. sudah anggotanya nih, wah Mas sesepuh juga jadi. Masya Allah. Sampai akhirnya Mama belajar di sini, Belajar ketemu di dengan sini. banyak Banyak saudara-saudara, teman-teman, iya. Nah, apa ya, first impression atau perasaan pertama kali akhirnya belajar di sini itu apa? Pertama kali saya belajar di sini setelah lama-lama ya, kelamaan ya. Saya tuh merasa enak ya kalau ini kumpul di sini tuh. Jadi kayak ada saudara gitu. Jadi dipantau lah, dipandu kita dari belajarnya juga, diajarin dari dasar, kita diajarin cara kita sholat juga, dulu itu diajarin. Terus apa yang kita tidak boleh lakukan juga diajarin, apa yang tidak boleh kita pokok yang mana benar yang mana salah itu kita diajarin di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat Bu LP dan ustazah semuanya yang dulu pernah ngajarin saya. Yang paling lama ngajarin saya itu Pak Ali ya.
Masya Allah, sampai sekarang ya? Iya, Pak Ustadz Ali yang paling lama dari muda, dari belum menikah. Pak Ali saya udah ikut, saya udah diajarin sama Pak Ali itu. Almarhum Pak Yuda juga pernah ngajarin juga. Iya. Lama ya berarti. Iya. Dari masa Saya kenalnya itu dari almarhum Pak Yuda, Pak Arif sama Pak Ali aja. Itu yang saya mama taunya Iya, nih yang ya. taunya. Masya Allah. Jadi dari Ustadz Ali belum menikah, Iya, sampai dari akhirnya Ustadz Ustadz Ali Ali. menikah, mama menjadi murid tetapnya. murid tetapnya Pak murid, Ali. murid setia ini Ustadz Ali, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang banyak kita ketemu saudara baru, banyak Iya. kenalan-kenalan baru, keluarga baru juga Iya. pastinya. Jadi memang kalau di sini tuh ya seperti keluarga, seperti saya juga Iya, dengan seperti keluarga, Mak Minah benar-benar juga seperti keluarga dekat. seperti keluarga Iya. gitu kan. Saya merasakan di sinilah keluarga saya. Ada keluarga yang mendekati saya itu di sini. Bahkan keluarga saya sendiri kayaknya jauh ya. Emang jauh. Emang jauh lagi. Beda Iya, provinsi. beda provinsi. Kabupaten. Kabupaten juga, Masya iya. Allah. Oke, sampai akhirnya Mak Minah belajar banyak tentang Islam, saya sudah banyak tahu lah. Nah, yang mau Mak Minah simpulkan, apa itu Islam? Islam ya. Apa ya? Apa mungkin Islam itu membawa apa perubahan? Bagaimana dalam diri? Kalau Islam itu alhamdulillah membawa keberkahan ya buat saya ya. Membawa apa ya namanya ya? Mujizat buat saya. Masalahnya ya itu yang saya bilang tadi, dari saya dulu sakit-sakitan. Sekarang alhamdulillah saya jadi segar, bugar, bisa bekerja. Alhamdulillah penyakit saya itu udah hilang benar-benar. Ya mudah-mudahan nggak akan datang lagi ya. Amin, amin, sehat terus. Alhamdulillah saya di sini tuh merasa mendapat mujizat besar, sangat besar. Masya Allah, luar biasa. Memang kita nggak pernah tahu ya. Kadang itu ya begitulah jalan takdir yang sudah Allah tentukan gitu. Mungkin dulu Mbak Minah nggak pernah kepikiran, bahkan menjadi seorang muslim itu kan tidak pernah kepikiran. Mungkin saya agak menanya tentang keluarga. Ketika akhirnya keluarga kan sudah menerima Mak Minah masuk Islam, keluarga besar semuanya menerima. Nah, bagaimana reaksi keluarga setelah Mak Minah masuk Islam dan ternyata penyakit itu udah nggak datang lagi? Pasti kan Mak Minah cerita nih dengan ibu, dengan bapak. Sering ditanya sama, dulu masih ada bapak, sekarang bapak saya udah nggak ada ya. Dulu ditanya sama bapak, sama ibu, bagaimana setelah kamu sekarang jadi orang Islam, penyakitmu yang dulu masih sering datang katanya. Dulu sekarang alhamdulillah penyakitnya nggak pernah datang. Yang dulu bagaimana saya rasakan penyakit saya itu saya rasakan sendiri ya, nggak pernah saya rasakan sekarang gitu. Ya berarti memang jodohmu mungkin ke sana gitu. Alhamdulillah keluarga saya nggak pernah membeda-bedakan juga, nggak pernah. Antara suami saya, menantu-mantunya yang lain tuh nggak pernah dibedakan. Malah mereka merangkul ya suami saya kalau pulang itu. Suami saya sendiri merasa tidak ada perbedaan antara agama, iya. Tidak ada perbedaan. Malahan dulu ya masih bapak saya ada itu, setiap saya pulang itu mesti Galungan kan saya sering pulang, hari raya Galungan itu sering pulang saya. 2 hari raya itu saya udah pulang gitu dulu. Itu setiap saya pulang itu mesti saya dibeliin ya ayam. Jadi saya sendiri disuruh biar dimasak apa gitu. Jadi ya mereka juga tahu kan ya menghargai. Udah pokoknya saya pulang udah tuh untuk kamu tuh ayam itu udah dibeliin sama bapak, nanti terserahlah kamu mau masak apa gitu. Jadi mereka itu nggak pernah ngebedain anaknya yang mana lain agama, yang mana agama sama, nggak pernah ngebedain. Alhamdulillah, jadi memang hubungannya baik bahkan sampai saat ini juga luar biasa baik. Jadi masih menghargai, kalau ada acara-acara kita menghargai mereka juga, begitu pun sebaliknya. Luar biasa, top banget. Oke, jadi sudah membahas tentang keluarga dan perjalanan Mak Minah begitu panjang yang penuh dengan lika-likunya. Nah, akhirnya pasti kan gitu ya, Pak. Oke, tadi kan bergabung di Genta Mu'alaf Indonesia sendiri tuh mungkin sekitar 2009-2010an ya kurang lebihnya. Nah, apa yang Mak Minah dapatkan setelah bergabung di GMI sampai detik ini? Alhamdulillah ya, yang saya dapatkan di sini tuh banyak. Satu, teman saya dapat, saudara dapat di sini. Terus pelajaran agama saya juga dapatkan di sini. Siraman rohani sering dapat di sini juga.
Jadi saya bisa memotivasi diri saya itu, oh bagaimana saya dalam berhubungan di saudara. Itu alhamdulillah bisa saya pelajari dari sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi imbang ya, semua bisa didapatkan. Syailah. Oke, kalau program yang paling Mak Minah sukai dari Genta Mu'alaf Indonesia, kan Genta Mu'alaf Indonesia tuh banyak banget ya programnya. Dan yang paling Mak Minah tunggu-tunggu biasanya apa? Alhamdulillah ya, semua program itu bagus. Semua program itu saya suka. Apalagi sekarang ada Genta Milenia ya. Jadi bisa anak-anak itu bisa ikut gabung. Iya, betul banget. Tapi saya nyesel karena apa? Anak saya belum sudah cuma belum waktunya bisa, kadang kan bertabrakan. Kesibukan masing-masing ya anak-anak. Ya bener nih, mungkin tambahan ya. Jadi buat saudara-saudara mungkin yang punya anak usia SMP, SMA, saudara-saudara mualaf nih, anaknya boleh banget diajak buat bergabung di agenda-agendanya Genta Milenial. Mungkin kalau yang pengen tahu harus menghubungi siapa, bisa menghubungi saya. Saya sendiri. Saya insya Allah nanti akan bersama teman-teman yang lainnya akan ada program kegiatan-kegiatan yang menarik pastinya. Ya, jadi kita itu memang kan mewadahinya bukan hanya untuk ibunya, tapi kita juga untuk ayahnya ada, kayak kantin ayah, dan ada biasanya Genta Goes itu untuk juga para ayah, dan pastinya nggak cuman ayah dan ibu, ada juga untuk anak-anaknya, yaitu Genta Milenial. Oke, tadi Mama suka semua programnya nih, dan mungkin ini sebelum akhir ya Mak, harapan kedepannya untuk Genta Milenial juga, untuk Genta Mu'alaf Indonesia apa nih? Harapan kedepannya ya mudah-mudahan Genta MF ini ya, Genta MF ini semakin berjaya. Amin. Semakin banyak anggotanya. Amin, amin. Semakin apa ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi ke depannya. Amin, amin. Oke. Sebelum, ya ini yang terakhir nih, sebelum terakhir mungkin pesan untuk saudara-saudara kita, baik yang mu'alaf atau yang mungkin masih ingin belajar tapi malu or ragu gitu. Kalau pesan saya buat teman-teman mu'alaf yang sering saya ajakin ke sini tapi entah dia malu apa gimana ya, ayolah kita bergabung ke sini. Jadi kita saling bertukar pikiran di sini, saling belajar di sini. Kita juga sama-sama belajar semua ya. Jadi kita di sini juga mencari teman juga di sini, biar kita bisa bagaimana kita hidup secara Islam. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Give applause buat Mak Minah, Mak Muda, real Mama Muda. Oke Mak Minah, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya. Semoga Mak Minah selalu diberikan keistiqomahan, dimudahkan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kemudian apa ya, doanya segala pun yang terbaik untuk Mak Minah dan keluarga. Amin. Amin. Terima kasih buat Mak Minah. Oke, untuk saudara-saudara semuanya yang ada dimanapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke saudara-saudara lainnya atau teman-teman lainnya biar selalu update cerita-cerita dari para anggota kita, ya, cerita inspiratif yang selalu ada hikmah tersendiri. Oke. Saya Fatyatul Al-Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.